Saudaraku sekalian, puji nama Tuhan, saudaraku. Suatu saat ya, saudara akan benar-benar menyadari, saudaraku, betapa berharganya kehidupan yang akan datang. Lebih dari keberhargaan kita terhadap hidup hari ini. Betapa berharganya kehidupan yang akan datang dibanding kehidupan hari ini. Tetapi pada umumnya atau hampir semua orang memandang hidup ini berharga. Hidup sekarang ini lebih berharga dari kehidupan yang akan datang yang tidak jelas. Tidak jelas. Bicara mengenai surga, kekekalan, saudaraku, atau yang sering kita katakan sebagai langit baru, bumi baru, itu dianggap nonsen, dianggap tidak berharga, dianggap tidak berarti, atau tidak bernilai. Sehingga banyak orang lebih menghargai hidup sekarang ini di bumi daripada kehidupan yang akan datang. Apanya, saudara? Dampaknya adalah mereka pasti tidak mengumpulkan harta di surga. Tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadap Tuhan, menghadap pengadilan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh berkemas-kemas mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang akan datang. Kalau sudah demikian, biasanya orang berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya apa yang dapat diraih dalam hidup di dunia ini. Dari kedudukan, gelar, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Karena merasa bahwa apa yang ada di dunia ini berharga, bernilai. Padahal, saudara, dalam sekejap akan lenyap, saudaraku. Benar-benar tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang mengenal kebenaran. Bagaimana orang hanyut, tenggelam dengan perkara-perkara fana yang suatu hari akan dalam sekejap lenyap. Sebaliknya orang-orang yang terikat percintaan dunia juga tidak akan mengerti atau sulit mengerti mengapa orang-orang yang mengenal kebenaran, saudaraku, fokus ke langit baru, bumi baru, memikirkan dunia yang akan datang yang tidak jelas. Tetapi kita tidak perlu terpengaruhi oleh pandangan orang terhadap kita. Kita fokus ke langit baru, bumi baru. Kita percaya bahwa kerajaan surga, hidup yang akan datang itu jauh lebih bernilai dibanding dengan kehidupan sekarang ini. Perbandingannya bukan 100 banding 1. Juga mungkin bukan 10.000 banding 1. Mungkin juga bukan 1 juta dibanding 1. Mungkin juga tidak 1 triliun dibanding 1. Tetapi tak terhingga dibanding dengan 0. Tidak ada artinya. Oleh sebab itu hidup yang kita miliki ini harus sungguh-sungguh kita gunakan hanya untuk persiapan kehidupan yang akan datang. Dulu juga saya kurang berani berbicara tegas seperti ini, saudara. Karena masih mengharapkan ada sesuatu yang dapat menyenangkan hati saya, sesuatu yang dapat membuat saya lebih lengkap di dunia ini. Apakah itu gelar, apakah itu kedudukan, apakah itu aktivitas dalam pelayanan, jemaat jadi banyak, dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Tuhan terus menggarap saya, Tuhan memberikan saya kebenaran-kebenaran, saya menyadari ini. Bahwa kehidupan yang akan datang jauh lebih bernilai. Bukan 1 triliun dibanding 1, saudaraku, tapi tak terhingga dibanding tidak ada artinya. Makanya bagaimana yang tidak ada artinya menjadi berarti kekekalan.
kita menggunakan kesempatan dan waktu hidup kita hari ini hanya untuk melayani Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana melayani Tuhan? Saudara harus belajar terus melalui Truth ID. Melayani itu yang pertama bukan menjadi aktivis gereja atau menjadi pendeta, tapi menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Lalu kita belajar, saudaraku sekalian, untuk menemukan tempat kita di hadapan Allah untuk mengabdi dan melayani Dia. Setiap orang masing-masing beda, tapi harus sungguh-sungguh menemukan tempatnya di hadapan Tuhan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Kalau saudara bertanya, apakah ada manusia seperti ini, Pak? Yang hidupnya hanya diarahkan untuk hidup yang akan datang atau kekekalan. Saudara, kalau saudara belajar Alkitab, bapak orang percaya, Abraham, itu hidupnya hanya diarahkan untuk kehidupan yang datang. Dia meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan, yang sampai mati dia tidak menemukan negeri itu. Yang Alkitab katakan hanya dari jauh dia melihat dan melambai-lambai. Ibrani pasal 11. Abraham hidup menunjukkan untuk kehidupan yang akan datang. Jelas saudaraku, dia bukan mencari kesukaan hidup di bumi ini. Kalau mau mencari kesukaan hidup di bumi ini, saudara, pasti Abraham sudah, maksud saya Abraham tidak akan keluar dari Ur Kasdim. Dia menetap saja di Ur Kasdim. Untuk apa? Dia tidak tahu negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Padahal di luar Ur Kasdim yang waktu itu sebagai wilayah paling subur, paling metropolis, hanya padang gurun. Maka sejarah mencatat bahwa nenek moyang orang Yahudi itu bangsa nomaden, bangsa pengembara. Kalau membaca Alkitab bukan membaca sejarah dunia. Abraham itu bukan bangsa nomaden, bukan bangsa pengembara, bukan bangsa Badui. Tetapi ia adalah bangsa yang sudah memiliki peradaban tinggi. Saudaraku sekalian, itu Abraham. Kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku. Rasul Paulus dalam firman Tuhan mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perbandingan dari yang kekal dengan sementara tidak berlebihan. Unlimited, tak terbatas dengan nol. Jadi waktu tadi saya membuat perbandingan, mungkin saudara berkata lebay. Masa Mbak dibanding tak terbatas dibanding nol? Ya, karena yang kelihatan akan lenyap nol. Sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal, tak terhingga. Makanya saudara, apa yang saya katakan ini benar. Lalu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Not by sight, but by faith. Oleh sebab itu harus berani mempercayai Alkitab. Kalau kita anak-anak Abraham, kita meneladani Bapak Abraham, kita harus memiliki pandangan, penglihatan, visi jauh melampaui batas. Jauh beyond the grave, melampaui kubur, saudara. Kita harus percaya yang dikatakan Tuhan Yesus, aku pergi menyediakan tempatmu. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Dan kalau kita mempercayai ini dengan sungguh-sungguh, kita memiliki cara pandang kekekalan. Dan ini sebenarnya inti daripada kehidupan yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Inti dari kehidupan yang Allah kehendaki. Saya bersyukur bisa menyampaikan ini kepada saudara. Dan saya juga secara langsung menyampaikan kepada diri saya sendiri, ingat, harus diingat bahwa hidup yang bernilai bukan hari ini. Anda boleh punya rumah mewah, mobil bagus, gelar banyak, apapun yang bisa diberikan dunia. Nol putul. Suatu hari akan lenyap, saudara.
tetapi kekekalan itu abadi. Suarakan dalam jiwamu, goreskan dalam hatimu, perintahkan jiwamu untuk mengakui dan menghayati hal ini, supaya kita tidak menyesal. Tadi pada waktu berdoa saya sempat memikirkan satu hal ya saudaraku. Terlintas di pikiran saya saudara. Betapa berharganya waktu yang kita miliki ini. Sebab ketika kita sudah meninggal dunia, maka waktu sebanyak apapun tidak ada artinya. Jika tidak kita gunakan sejak kita hidup ini untuk mengumpulkan harta di surga. Puji Tuhan saudara, demikian pemberitaan kebenaran, pesan dari Tuhan untuk saudara dan saya saat ini. Dan pesan ini benar dalam nama Yesus Kristus dari Bapa di surga. Oke, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar, nasihat-Mu. Terima kasih untuk perjumpaan doa pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.